Ya, perkenalkan, nama saya Indrawan tadi. Latar belakang saya dulu adalah sales dari sebuah perusahaan perusahaan rokok ya, gitu kan, dari perusahaan rokok. Kemudian 7 tahun saya di sana, kemudian saya hijrah ke perusahaan insurans, salah satu insurans yang bagus juga di Indonesia ini, alhamdulillah. Kemudian akhirnya yang saya membanggakan adalah akhirnya saya bisa singgah juga di HNI, Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan, satu kebanggaan buat kita adalah kenapa kita ada di HNI. Ini yang akan saya ceritakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, artinya melatar belakangi bahwa HNI ini bukan perusahaan yang biasa, tapi perusahaan yang sangat yang luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga masih ada itu. Kalau bisa dibilang sekarang banyak orang bilang dalam masa kondisi yang sangat sulit gitu kan, selalu bilang seperti itu. Kita bilang masa-masa yang sangat sulit. Sebetulnya yang saya pahami bersama teman-teman di tim kami, bahwa masa-masa sulit ini sebetulnya masa-masa yang, jadi pada dasarnya kalau Bapak dan Ibu mengetahui bisnis HNI, mungkin sekarang ini masih ada yang baru bergabung di HNI, dan akhirnya apa sih yang kita cari di HNI saat ini kan gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita mau bantu Bapak dan Ibu menemukan jawabannya dari apa yang ada di HNI. Jadi pada dasarnya ketika saya ditawarkan dulu sama Pak Husni, kan Pak Husni adalah leader saya, Bapak dan Ibu ya. Sekarang identifikasi bahwa Pak Husni adalah orang yang luar biasa yang membuat saya menjadi seperti ini. Artinya saya berterima kasih juga kepada Pak Husni ya kan, atas semua kesempatannya. Kemudian juga dulu pertanyaan dia cuma satu kan gitu, Pak Jaya ini mau berobat atau mau berbisnis? Loh, saya bilang, Pak Husni, kalau misalnya memang HNI ini ada bisnisnya kan gitu kan, kenapa nggak kita lakukan bisnisnya kan gitu. Dan alhamdulillahnya saya mendapatkan dididiklah oleh Pak Husni, sehingga pada dasarnya akhirnya saya bisa berjalan seperti ini. Dari pertamanya luar biasa, yang dilakukan oleh kami pada dasarnya berjalan bersama. Terus akhirnya saya bilang sama Pak Husni, saya nggak bisa bareng Pak Husni terus nih. Kenapa? Pak Husni orangnya udah sibuk ya, yang cari Pak Husni itu udah banyak. Jadinya saya bilang ke Pak Husni, ya Pak Husni, kalau misalnya saya cuma itu aja lah sama Pak Husni, saya bikin ini sendiri deh gitu kan ya. Harus belajar mandiri Pak gitu kan. Kasih gambarnya seperti ini ya kan, hidup ini pada dasarnya adalah sebuah pilihan ya. Bapak dan Ibu memilih mana nih ya kan gitu, mau menjadi muslim yang kaya raya, dermawan, ahli sedekah dan sebagainya, atau menjadi muslim yang miskin, serba sulit dan sebagainya kan gitu. Kenapa seperti itu? Ini pertama kali saya ikut HNI Pak. Ini yang saya ketika ada acara di satu seminar, saya langsung berpikir, mindset saya langsung berubah gara-gara membaca ini. Apakah saya memilih menjadi muslim yang miskin atau menjadi muslim yang kaya kan gitu kan. Tapi orang kan selalu bilang, kalau bisa dibilang, kalau orang selalu milih gak usah cari kekayaan dalam dunia ini. Saya pikir saya cari kekayaan bukan untuk apa-apa, tapi untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Ya kan? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, bahwa apakah nanti ada biaya sekolah kan gitu. Bagaimana dengan biaya sekolah kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian kan gitu. Kemudian bagaimana dengan biaya pada saat nanti kita sakit. Terus apa yang harus kita lakukan pada saat nanti ibaratnya kita tidak lagi bekerja. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang luar biasa buat saya kan gitu kan. Jadi kalau misalnya mikrofon mati. Jadi kalau misalnya pada saat itu dia ditanya, Pak Jaya, kita ini mau jadi orang muslim yang bagaimana kan gitu kan. Kalau misalnya kita ini ya hanya berpikir untuk diri sendiri, maka kita sudah cukup lah apa yang kita dapatkan gitu kan. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan lagi untuk wilayah lingkungan sekitar kita. Maka yang saya lakukan adalah saya berusaha bersama Pak Husni bagaimana kita punya prinsip mencetak mitra-mitra yang sukses, ya kan. Nah, salah satu gambaran bagaimana mencetak mitra-mitra yang sukses adalah
apa yang harus kita lakukan untuk membuka dulu mindset teman-teman gitu, ya kan? Pada dasarnya mindset teman-teman itu kan ada yang masih berpikir bahwa kita di ibaratnya di HNI, kita ini kayak berdagang gitu loh, ya kan? Jadi apa yang dilakukan adalah penjualan sebesar-besarnya. Menurut kami tidak. Pada dasarnya yang kita lakukan itu Bapak dan Ibu adalah bagaimana melakukan pembinaan buat mitra-mitra kita, ya kan? Artinya kalau misalnya kita mau melakukan dengan benar, saya yakin hasilnya baik. Saya yakin hasilnya akan jadi baik seperti itu. Nah, yang sayangnya adalah pada pada akhirnya kita ini tadinya karena sibuk dengan saya itu sibuk dengan jualan Bapak Ibu. 2 tahun lamanya saya di HNI saya jualan saja. Ya, jadi karena jualan saya tidak melihat perkembangan dari bisnis ini. Karena tadi mental kita adalah mental yang pedagang. Terus apa yang harus saya lakukan? Saya berusaha untuk bisa bertanya sama banyak leader, kemudian saya juga mengikuti seminar-seminar yang saat ini sudah dilakukan gitu kan, banyak dilakukan. Akhirnya dari situ kita banyak bisa mendapatkan masukan-masukan. Banyak leader-leader hebat di HNI dan saya mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa dan itu menciptakan karakter yang berbeda lagi buat diri saya. Yang dulunya mungkin saya menganggap bahwa berjualan itu lebih kuat gitu dibandingkan saya melakukan pembinaan. Alhamdulillahnya sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan pembinaan di mana-mana. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya kan? Nah, ini yang harus satu hal yang membuat kita harus menjawab apa yang mau kita lakukan di HNI. Bapak dan Ibu mungkin diajak bergabung di HNI atau mungkin sekarang ada yang ayo kita nonton nih ada Grand Boss Business Opportunity Success Seminar. Tapi yang kita harus lakukan apa sih yang Bapak ingin tahu dari bisnis ini gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa HNI itu dibentuk, yang saya ini kan adalah HNI itu dibentuk oleh orang-orang yang insya Allah amanah. Pertama kali saya bergabung di HNI, saya tanya ke Pak Husni adalah dari sistem. Pak Husni, apakah sistemnya itu syariah? Karena saya dari dulu ikut yang namanya networking, ya kan? Saya ikut networking dari pertama kali ada networking ada di Indonesia yang namanya depannya A gitu kan, besar. Nah itu saya ikuti terus sampai berapa kali networking saya ikuti. Akhirnya ketika prosesnya konsep sistemnya sama, saya nggak mau karena saya pikir capek aja yang ada kan gitu. Kita pastinya akan capek seperti itu. Nah, alhamdulillah Pak Husni bilang di kita ada Dewan Pengawas Syariah. Ini yang membuat saya tertarik pertama. Ada Dewan Pengawas Syariah di HNI, ya kan? Kemudian saya tanya, apakah produknya itu kalau ada Dewan Pengawas Syariah, produknya halal nggak Pak Husni? Pak Husni jawab, halal Pak, insya Allah, karena kita ada BPOM dan MUI-nya dan ibaratnya hal ini sudah legalitasnya pun sudah ada. Oh, oke ya. Karena di awal saya pikir nih produk-produknya, mohon maaf. Di awalnya saya pikir kayak kita jualan jamu-jamuan gitu ya. Ya kan mungkin juga teman-teman juga ada yang merasa gitu di awal diajakin ini yang kita lagi diajak untuk jualan jamu gitu kan. Nah ternyata pas ketika saya ada di dalamnya Bapak dan Ibu luar biasa. Kita ini bukan sedang menjual jamu. Apa yang sedang kita lakukan adalah kita di HNI sedang berbisnis ya. Dan bisnis kita itu sebuah bisnis yang luar biasa. Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu tahu peluang besarnya di HNI itu seperti apa, ya kan? Oh, mohon untuk itu yang MJ Platinumnya bisa dibuka untuk ini kan materinya. So, pada dasarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu tahu HNI itu perusahaan besar, ya kan? Sangat-sangat besar. Yang saya banggakan kemarin ketika di Pak Rafiq Hananto bilang bahwa semua pabrik yang dibangun oleh HNI, insya Allah tidak pakai hutang. Dan itu baru pertama kali saya dengar. Awalnya pun saya ragu, masa ada perusahaan yang nggak pakai hutang ya gitu ya. Tapi ternyata ketika Pak Rafiq bicarakan begitu, berarti saya bilang, oh Masya Allah ini luar biasa. Artinya Bapak dan Ibu tidak salah ada dalam bisnis seperti ini, kan gitu kan. Nah, oke. Terus apalagi yang sebetulnya sedang kita lakukan di HNI. Bapak dan Ibu ingatlah ada namanya peluang 5S ya. Peluang 5S itu pada dasarnya insya Allah akan merubah mindset Bapak dan Ibu, bahkan juga teman-teman ya teman-teman yang ada yang
yang bisa paham bahwa teman-teman 5S pertama adalah kita ngomong tentang selamat, ya kan? Rata-rata kalau kita lagi membawa produk nih, yang kita lakukan kan kayak orang dagang ya. Bapak dan Ibu datang ke seseorang, kemudian atau ke temannya bawa produk, kemudian kita bicara langsung hampir to the point gitu loh. Hampir langsung kita menawarkan sebuah produk yang punya kualitas kan gitu kan. Hampir seperti itu tuh. Nah, artinya kalau misalnya seperti itu, mindset kita masih positifnya lebih ke sisi dagang gitu. Nah, kalau yang saya mau adalah saya mau di tim saya itu atau di teman-teman itu mulai melakukan sesuatu yang sifatnya lebih smooth gitu ya, lebih halus itu untuk bisa masuk dalam lingkungan mereka. Pertama apa? Bahwa dengan membawa produk-produk yang halal, itu kita sudah keuntungannya sudah potensi kita sudah luar biasa. Ada 200 juta penduduk muslim Indonesia, baru 4 juta yang masuk menjadi agen. Dan itu baru sekitar 600 ribu gitu loh, ya kan? Baru 600 ribu yang dia itu jalannya benar. Tapi 600 ribunya itu ya lumayan Pak, penghasilan Bapak Ibu kalau yang baru bergabung baru tahu penghasilan mereka luar biasa. Ya kalau misalnya di daerah di daerah 2-3 juta juga sudah besar. Tapi juga jangan salah di HNI juga sudah bisa mencetak orang-orang yang nilainya di atas 100 juta, 200 juta dan sebagainya. Artinya dengan keberadaan HNI yang baru 9 tahun ini satu hal yang dahsyat gitu loh. Ini perusahaan baru tapi juga ibaratnya saya lihat peluangnya akan gila-gilaan. Ya kan? Ya. Dan konsep selamat ini yang sebetulnya sedang kita bawa. Kadang-kadang kita sendiri kalau di lapangan, jadi saya kalau misalnya bawa produk itu saya berusaha untuk tidak berdagang lagi gitu loh. Saya tidak berjualan lagi. Sifat saya adalah menawarkan sebuah hal yang dia butuhkan. Maka yang kita lakukan adalah membangun trust dulu Bapak dan Ibu. Kita membangun trust, ya, kepercayaan, kemudian membangun sebuah need yang dibutuhkan. Contoh, apakah dengan saya bilang sama teman-teman bisa coba di lapangan bahwa saya selalu menawarkan buat umat Islam halal itu menjadi sebuah hal yang wajib atau tidak. Kalau halal itu menjadi sebuah yang wajib, maka harus ada perusahaan yang memproduksi produk-produk halal. Alhamdulillah kita sudah punya PT HNI HPAI, alhamdulillah. Nah, PT HPAI sudah memproduksi banyak nih, ya kan? Bahkan sudah mulai menggait banyak perusahaan-perusahaan Muslim. Sekarang siapa yang harus mensiarkan produk-produk halal ini? Itulah kewajiban kita, Bapak dan Ibu semua. Di keluarga kami, saya yang mesti melakukan. Bagaimana dengan keluarga Bapak dan Ibu? Maka Bapak dan Ibu lah yang harus melakukan itu di dalam rumah tangganya. Oke, yang berikutnya dengan cara konsep yang sederhana, kita membuka mindset dulu. Kalau kita langsung buka produk, maka ya apa ini dagang. Sehingga kalau kita ngajak mereka untuk bergabung, mereka akan bilang, oh saya harus berjualan seperti Pak Indrawan ya. Saya nggak punya waktu Pak. Nah, biasanya akan jadilah banyak penolakan-penolakan di dalam lapangan kita. Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang menjadi buat kita menjadi agak lebih sulit ya Bapak dan Ibu ya. Karena kita sudah mengalami penolakan di awal gitu. Kita sudah mengalami penolakan di awal. Dan biasanya buat agen-agen baru, penolakan di awal itu membuat kita benar-benar baper deh. Ya, kita benar-benar menjadi merasa galau kalau sudah ditolak dan merasa bilang saya sudah berjuang sekuat tenaga tapi rasanya kurang Pak, di sini bukan tempat yang pas gitu loh. Ya kan? Padahal yang nolak baru 1 orang 2 orang aja. Gitu. Tapi lihat leader-leader yang lain, leader yang hebat kayak misalnya Pak Budi ya kan. Kemudian juga Pak Ausni, ada Pak Lili, Abdurrahman Ghazali, semuanya mengalami ribuan kali penolakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum mengalami ribuan kali penolakan, jangan bilang sudah berjuang gitu loh, ya kan? Nah, dengan konsep bahwa kita mengajak mereka selamat, pertanyaan yang paling kuat berikutnya adalah, kalau misalnya kita membawa selamat dunia dan akhirat, ya kan? Terus apa yang harus kita berikan gitu loh? Apa yang harus kita berikan untuk keluarga kita? Maka 5S yang kedua adalah kita ngomong bagaimana tentang yang namanya sehat. Selamat kemudian sehat. Nah, sehat yang sekarang ini lagi Bapak dan Ibu bisa saksikan di mana-mana, banyak orang harus ada dalam rumah untuk menghindari sebuah penyakit, ya kan? Yang insya Allah sebetulnya Rasulullah itu sudah menunjukkan buat umatnya apa-apa saja yang bagus untuk kita konsumsi. Salah satunya adalah saya selalu bilang, Bapak sakit apa? Ini kayaknya terkena positif COVID. Oke, Pak, selalu sediakan madu dan habat di rumah. Kenapa?
Karena Rasulullah sudah bilang bahwa habatus sauda adalah obat semua penyakit kecuali kematian. Maka apapun yang kita lakukan, yuk kita selalu sediakan produk-produk halal di rumah kita. Ya, produk-produk sunnah di rumah kita. Dan alhamdulillah itu yang membuat mereka mau bergerak di awal untuk sekedar bergabung dulu gitu kan. Nah, kemudian apalagi saya selalu bertanya juga kepada banyak orang. Mungkin di sini juga Bapak dan Ibu juga ini ya, bisa dibilang pengen anaknya jadi hafiz Quran? Itu pertanyaan kan. Selalu jawabannya sangat mau banget gitu anak saya jadi hafiz Quran. Oke, saya bilang, kalau Bapak dan Ibu pengen anaknya jadi hafiz Quran, pertanyaan saya, sudahkah Bapak dan Ibu support anak Bapak Ibu dengan produk-produk yang halal? Bagaimana hatinya bisa ibaratnya nyangkut dengan ayat yang mereka bacakan kalau dari produk-produk pun masih yang haram gitu kan. Nah, yuk miliki apa di habatus sauda ada nggak di rumah? Kalau ada, alhamdulillah. Madu sudah belum ada di rumah? Belum. Zaitun nggak ada. Terus susu kambing nggak pernah minum. Kurma ya ada setiap tahun Pak, kalau Lebaran Idul Fitri ada ya, gitu kan. Kemudian akhirnya kita bertanya, kalau kita mau mengenalkan sunnahnya Rasulullah, kalau kita mau mengenalkan anak-anak kita pada Rasulnya, maka kenalilah dulu dengan apa yang mereka juga, apa yang Rasulullah konsumsi. Ini produk-produk ini harus ada. Tanpa sadar Bapak dan Ibu, yang sedang kita lakukan, kita tidak sedang berdagang. Karena berdagang dan berbisnis itu berbeda, ya kan? Berdagang itu fokusnya pada omset penjualan dan biasanya hanya sesaat, hanya untuk saat ini saja. Sedangkan berbisnis yang kita bangun adalah bagaimana 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita memiliki income bukan hanya untuk diri kita, tapi bagaimana nanti untuk bisa membantu masa tua kita, ya kan? Kesehatan kita di masa tua juga, untuk pendidikan anak-anak dan lain-lainnya, ya kan? Bahkan kesuksesan kita di HNIU pada dasarnya akan menjadi jalan ibadah untuk pintu-pintu lainnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, satu hal bahwa kita pada dasarnya kita lihat nih ya, selamat dan sehat, ya kan? Selamat dan sehat pada dasarnya, insya Allah itu akan bisa membuka mindset teman-teman kita di lapangan bahwa ya kalau kita punya usaha banyak uang tapi nggak selamat dunia akhiratnya, ya kayaknya juga sayang juga ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ibaratnya kita menjalani HNI, Bapak dan Ibu, HNI sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, produknya sudah jelas halalnya, apalagi yang diragukan? Apalagi yang membuat kita tidak mau bergerak benar di HNI kan gitu, ya. Insya Allah dengan cara-cara yang insya Allah baik, nanti juga kan akan di acara-acara selanjutnya ada BSC, ada SBP dan sebagainya. Bapak dan Ibu akan mendapatkan arahan yang luar biasa bagaimana menciptakan angka, ya kan? Menciptakan nilai untuk kehidupan bulanannya kan gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini masih berpikir bahwa oh iyalah kita di HNI yang penting bisa make udah alhamdulillah, itu baru satu langkah. Ya kan? Atau oh saya hanya berdagang saja di HNI. Itu ada beda Bapak dan Ibu ya. Saya pernah punya teman, dia punya toko besar, ya kan? Kemudian dia selalu bilang kepada saya tanya sama dia, "Bapak, ini tokonya nanti dari Bapak usahanya seperti berapa lama kan gitu kan?" Nah, karena di ibaratnya dia bilang, "Oh, ini sudah lama Pak, saya bangun dari ketika saya dulu masih kelontongan, ya masih kecil sampai akhirnya dia menjadi besar." Luar biasa, saya bilang, Bapak hebat bisa menciptakan toko seperti itu. Tapi saya tanya, Pak, ini buat siapa tokonya, Pak? Ya kan? Dia jawab untuk siapa? Untuk anaknya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, Pak, kalau misalnya untuk anaknya, kalau misalnya itu Bapak sudah tanya belum sama anaknya, apakah anaknya mau jaga toko Bapak nanti ke depannya setelah dia selesai dari kuliahnya? Nah, baru di situ dia merasa curhat ya, bahwa anaknya kalau disuruh jaga toko nggak mau. Nah, akhirnya saya bilang, kalau begitu, apa yang Bapak lakukan dengan seperti ini, nanti buat siapa Pak ini tokonya kalau kayak begitu? Ya, akhirnya mungkin, ya saya bilang, berarti nanti karyawan Bapak nih. Ya kan? Nanti karyawan Bapak lah yang akan menikmati hasilnya, karena karyawan Bapak mengetahui semua seluk-beluk dari bisnis Bapak. Pak, saya bilang, kalau misalnya ini bisa diwariskan, saya juga punya bisnis yang bisa diwariskan. Ya kan? Makanya kita ngomong bisnis kan, Mas. Saya punya bisnis diwariskan. Kalau pada dasarnya, orang yang berdagang Bapak dan Ibu, orang yang berdagang itu memiliki banyak yang harus diperhatikan. Pertama adalah modal. Semakin besar modal, ya kan gitu. Semakin besar modal pada dasarnya dia akan potensi ruginya pun akan semakin besar. Contoh sekarang, berapa banyak yang memiliki gerai toko tutup,
Padahal dulunya mereka orang-orang yang hebat lah, kan banyak nilainya. Sekarang banyak yang tutup. Nah, kan gitu. Nah, kalau kita mengandalkan dagang, saat kita dalam posisi sekarang, kita udah nggak bisa lagi dagang, nggak bisa buka, terhadang oleh lockdown dan sebagainya, maka lihatlah kerugian yang kita terima. Bapak dan Ibu, bersyukurlah kita ada di HNI, karena di HNI, Bapak dan Ibu sedang berbisnis, bukan sedang berdagang. Makanya apa? Pada saat Bapak dan Ibu di rumah pun, Bapak dan Ibu bisa lakukan dengan cara apa? Melakukan lewat offline, ya kan? Kemudian juga kalau bisa dilihat, Bapak dan Ibu lagi istirahat, lagi sakit pun, misalnya lagi sakit pun bisnisnya berjalan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena HNI punya sistem, Bapak dan Ibu. Ya, HNI punya sistem. Makanya itulah membuat kita itu berbeda dengan berdagang. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu saat ini konsepnya sedang berdagang, berjualan, mengharapkan nilai untuk bulan ini saja, maka bolehlah kita rubah dulu mindsetnya ya. Bahwa artinya Bapak dan Ibu harus rubah mindset, jangan berpikir untuk bulan ini, tapi pikirkanlah untuk apa yang akan saya wariskan untuk anak dan istri nanti, ya kan? Karena pada dasarnya ada 5 perkara yang nanti kita ini kan, sakit, kemudian tua dan sebagainya, itu ada 5 perkara. Nah, Bapak dan Ibu harus persiapkan untuk masa depan dengan cara bisnis yang ada di HNI. Bisnis di HNI itu bisa diwariskan Bapak dan Ibu, ya kan? Salah satu gambaran yang kemarin saya selalu bilang sama mitra-mitra saya, kalau Bapak dan Ibu bersantai-santai di HNI, maka bayangkan yang terjadi, apa yang terjadi bila sekarang anggaplah bonusnya baru 500.000 karena bersantai-santai. Tiba-tiba mohon maaf, karena musibah kita nggak minta dan kita nggak tahu kapan itu terjadi, tiba-tiba hal itu terjadi. Ya kan? Yang diwariskan banyak 500.000, kira-kira kan gitu. Ya kan? Kira-kira apa yang terjadi dengan anak dan istri Bapak dan Ibu, ya kan? Apa yang terjadi dengan mereka? Kadang-kadang ketika kita berdagang kita nggak berpikir seperti itu. Ketika kita jadi karyawan pun kita nggak memikirkan hal itu. Bahwa pada dasarnya pada saat kita tidak lagi menjadi karyawan, pensiunan, bukan berarti pensiun dari hidup. Orang menganggap kalau pensiun dia punya income besar. Enggak, salah. Kita nggak akan pernah pensiun Bapak dan Ibu sampai kita sudah selesai hidup di dunia itu baru kita pensiun. Kalau kita pensiun itu sebetulnya kita sudah nggak dipakai oleh perusahaan. Jadi jangan bangga kalau yang nanti pensiun. Pada dasarnya saya juga belum pekerja, bukan gimana. Pada dasarnya sebetulnya kita ini harusnya lebih cerdik. Sebelum pensiun siapkan bisnis untuk masa depan Bapak dan Ibu. Jadi itulah pemikiran seorang yang berpikir bahwa kita ini bukan berdagang, tapi sedang melakukan sebuah bisnis. Ya, bisnis di HNI kecil. Modalnya Bapak pengen tahu. Kalau misalnya tadi bisa dibilang mohon maaf ya, kalau ada yang bisnisnya sama. Kalau misalnya seblak Bapak dan Ibu, saya pernah ngobrol sama yang jualan seblak. Berapa sih modal awalnya? Modal awalnya di atas 3 juta loh Bapak dan Ibu. Luar biasa kan? Saya bilang, HNI itu modalnya 30.000, tapi bisa ciptakan 30 juta. Seblak aja modalnya 3-4 juta. Walaupun dikonsep dengan modern pun hasilnya ya sekitar 3-4 juta. Kemudian juga ada misalnya kita ngobrol-ngobrol dari lapangan. Jualan sayur, modalnya berapa besar Bapak dan Ibu? Kalau modal kita berapa? Di HNI Bapak dan Ibu, modal awal adalah untuk bergabung, pertama adalah niatnya untuk benar. Ya, dengan niat yang benar, kemudian dengan target dan tujuan yang baik, maka 30.000 pada dasarnya itu modal awalnya. Buat saya itu modal awal 30.000. Karena selebihnya apa? Yang Bapak bawa, tokonya Bapak, kalau kata mitra saya, toko kita adalah mulut kita. Maka saya perbaiki tokonya adalah dengan saya perbaiki dengan apa yang saya miliki dengan ilmu. Makanya di HNI Bapak Ibu lengkap, ilmunya sudah ada. Nanti juga kita akan banyak mendengar tentang produk knowledge, kemudian tentang konsultasi, banyak sekali. Nah, disinilah bisnis yang luar biasa. Bapak dan Ibu bayangkan, ya, kalau di HNI kita misalnya hanya menciptakan 10 tim saja atau 12 tim saja untuk menciptakan angka yang besar. Sedangkan saya yakin Bapak dan Ibu di handphonenya itu masih ada sekitar 200-300 nama loh. Tapi Bapak dan Ibu hanya disuruh mencari 10 orang yang mau. Ya. Terus Pak, saya sudah banyak orang yang saya tawarkan, tapi banyak yang menolak pula. Kan gitu kan, banyak yang menolak. Akhirnya saya bilang sama dia bahwa pada dasarnya Bapak dan Ibu jangan khawatir, yang mereka tolak itu bukan apa yang kita bawa. Yang mereka tolak adalah mohon maaf, mereka tidak menolak kita, tapi mereka menolak apa yang kita bawa. Siapa tahu cara kita yang salah. Maka Bapak dan Ibu, ya, mudah-mudahan gitu loh, mudah-mudahan
mindset utama dari kita ada di HNI itu adalah cobalah berpikir bahwa kita ini sedang berbisnis, bukan berdagang. Artinya kalau Bapak dan Ibu sedang berpikir untuk, oh Pak saya sedang berdagang gitu kan, dijalankan di HNI, ya itu mungkin kesalahan besar dalam bisnis kita. Ya. Artinya Bapak dan Ibu tidak membesarkan bisnisnya. Ya. Bisnis di HNI sangat mudah Bapak dan Ibu. Alhamdulillah apa yang saya pelajari banyak di networking, ini bisnis yang termudah yang pernah saya pelajari. Dan bisnis yang termudah yang pernah saya laksanakan. Kenapa? Karena pangsa pasar kita mensyiarkan produk halal di dalam 200 juta muslim Indonesia, itu peluang yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya kan? Apalagi produk kita, ibaratnya juga produk-produk yang sifatnya dibutuhkan. Ya, Bapak dan Ibu bisa perhatikan produk-produk kita dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Kenapa Alfa dan Indo semuanya dulu besar? Karena mereka melihat peluang itu. Walaupun buat mereka recehan, tapi kalau recehannya dikumpulkan menjadi ratusan triliun. Dan begitu pun HNI yang sedang kita lakukan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi secara gambaran bahwa HNI memiliki sistem yang baik. HNI memiliki, kalau buat saya adalah yang paling penting adalah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang luar biasa. HNI memiliki leader-leader yang niatnya adalah untuk membangun mitra-mitra, sehingga berbisnis dengan mitra itu jauh lebih baik dibandingkan kita berbisnis sendirian. Ya kan gitu kan. Nah, oke, kalau misalnya mudah-mudahan kalau yang saya mohon maaf ini adalah mungkin karena komputer saya ada masalah sehingga ibaratnya materinya tidak bisa ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu kan. Tapi pada dasarnya yang saya mau coba share kepada Bapak dan Ibu bahwa yuk, bisnis opportunity kita sangat besar. Jadi kesempatan peluang besar adalah di tahun ini. Karena bisnis yang paling hebat adalah sekarang bisnis kesehatan. Ya kan? Ya, bisnis kesehatan yang sekarang yang sekarang lagi bagus ya vaksin ya bisnisnya ya. Tapi kan kita nggak lihat itu sebagai bisnis kita. Nah, tapi artinya apa? Bahwa orang butuh kesehatan, disitulah Bapak dan Ibu masuk. Ya, disitulah Bapak dan Ibu bisa melihat peluangnya. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya harapkan adalah mindset dan Bapak Ibu harus sudah mulai bergerak menjadi seorang pebisnis yang andal. Bisnis di HNI sederhana. Sukseskan mitra Bapak dan Ibu di bawah, ya. Maka Bapak dan Ibu akan sukses. Contoh, untuk menjadi seorang manajer Bapak dan Ibu di HNI itu mudah sekali ya. Karena kita hanya disuruh belanja rutin, kemudian juga menciptakan banyak mitra-mitra baru. Sederhana seperti itu. Jadi kita bukan disuruh banyak berjualan sebetulnya, tapi menciptakan banyak konsumen-konsumen loyal. Kita punya 6 sampai 10 konsumen loyal yang belanja hanya sekitar 700.000 lah. Ya kan? Kita sudah naik jadi manajer. Kita punya 6 orang yang ibaratnya manajer, kita sudah naik jadi eksekutif manajer. Ya kan? Kemudian kalau misalnya kita punya 6 orang yang memiliki di bawahnya ada 18 manajer lah total dari itu. Kita sudah sampai di peringkat yang tertinggi di eksekutif director. Dan yang saya suka adalah bahwa di HNI ini keadilannya luar biasa. Dulu saya nggak mau istilah ada namanya passive income. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga tidak katakan itu bersama mitra-mitranya ya, di HNI itu ada passive income. Tapi kan nggak ada. Kenapa? Aktif lah baru Bapak dan Ibu akan punya income besar. Nah, gitu kan. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bilang, oh nanti di HNI kita ada passive income. Itu pada dasarnya kita sudah menjebak diri kita sendiri dengan konsep bahwa kita bersantai-santai di HNI. Tidak boleh kita bersantai-santai di HNI. Kenapa? Karena masih banyak di luar sana saudara muslim kita yang butuh pertolongan untuk segera mendapatkan keselamatan dunia akhirat dengan produk-produk yang halal. Jadi artinya di HNI luar biasa. Saya kalau misalnya punya banyak mitra pun kalau saya tidak belanja ya karena tidak ada target prestasi yang saya lakukan, maka hasilnya 0. Saya bilang ini adil, ini asik nih. Kemudian kalau sudah di eksekutif director pun pangkat tertingginya tidak ada istilah turun pangkat. Tidak ada istilah turun pangkat dan itu saya suka. Karena sebelumnya saya pernah di insurans, saya turun pangkat gitu ya. Artinya saya bilang saya sudah berusaha payah naik dalam tingkatan, tiba-tiba saya diturunkan karena ibaratnya tidak masuk dalam presentasinya menurun. Maka pada dasarnya akhirnya saya membuat saya jadi turun. Di HNI alhamdulillah, walaupun Bapak dan Ibu umroh sampai 1 bulan pun, ya berarti nyasar lah di sana nggak bisa pulang gitu. Umroh 1 bulan pun Bapak dan Ibu bisnisnya tetap jalan dan Bapak dan Ibu tidak akan diturunkan pangkatnya. Ini yang saya suka, ya kan? Konsep keadilan, sistem yang sederhana,
tapi juga memberikan keberkahan. Ya, bisnis kita memang harus bisnis yang membawa keberkahan. Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya konsepnya berdagang, saya takut gitu. Saya takut kalau Bapak dan Ibu konsepnya saya berjualan banyak untuk menjadi sukses di HNI, saya takut Bapak dan Ibu terjebak dengan kata-kata menjadi pedagang, bukan menjadi pebisnis. Karena pedagang itu akan jauh berbeda dengan seorang pebisnis. Pebisnis itu ibaratnya dia melakukan sebuah langkah-langkah besar, ya kan, untuk menciptakan hasil yang besar. Kalau pedagang apapun dia lakukan hanya untuk hari ini. Jadi konsepnya hari ini. Kalau kita pebisnis di HNI adalah menciptakan hari untuk esok hari. Gitu. Ya, artinya Bapak dan Ibu mulailah dari sekarang ubah mindset bersama mitra-mitranya. Kalau yang baru bergabung yang baru mendengarkan business opportunity ini, Bapak dan Ibu jangan khawatir karena HNI sudah proven, ya buat saya sudah proven di masa-masa 2 tahun pandemi seperti ini kita semua masih tetap mendapatkan hasil yang luar biasa. Bahkan banyak kenaikan dan alhamdulillah di tim saya pun kenaikannya sampai 20-30% di bulan kemarin. Itu menunjukkan bahwa nggak ada alasan dengan kata-kata pandemi itu. Justru perusahaan-perusahaan lain banyak yang turun. Ya, artinya Bapak dan Ibu, insya Allah semangatlah dan positiflah dengan ada bisnis HNI ini. Lakukan dengan cara yang benar, cara kerja benar sudah ada, rumus-rumus sukses juga sudah ada di HNI. Yang tinggal kita lakukan adalah manut mentor kata istilahnya, ya kan? Apa kata mentor? Selama itu menjadi benar buat Bapak dan Ibu, membawa berkah buat Bapak dan Ibu, lakukan. Ya, bersama timnya. Ya, dalam bisnis kita membangun tim bukan menjadi perorangan, tapi kita membangun tim. Ya, bisnis Bapak dan Ibu bergantung kepada timnya Bapak dan Ibu, karena kita nggak digaji. Dulu saya jualan di perusahaan rokok karena saya digaji. Setiap hari 60 toko pun saya lakukan, kan gitu. Tapi kalau di HNI saya nggak gaji orang, sehingga kalau saya harus menciptakan tim solid, buat saya harus memahami karakter dari teman-teman saya dulu. Baru ibaratnya kita bisa menyamakan visi dan misi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ya alhamdulillah bahwa pada dasarnya kita tidak salah masuk yang tadi bilang, aduh saya kayaknya diajak sama teman saya, mitra saya untuk dengarkan presentasi bisnis yang saya takutnya juga nggak bagus. Ya saya yakinkan pada Bapak dan Ibu yang seperti itu, insya Allah HNI dalam waktu 6 bulan saya ciptakan angka 10-15 juta, ya kan? Nanti Bapak dan Ibu boleh tanyakan sama para leader-leadernya, bagaimana Pak dalam 6 bulan itu bisa ciptakan angka 10-15 juta? Saya yakin leader-leader Bapak dan Ibu akan bisa memberikan gambaran seperti itu. Ya, artinya kalau Bapak dan Ibu mau dapatkan angka 15 juta itu kalau di perusahaan butuh waktu yang sangat lama, ya kan? Di HNI butuh kerja keras yang sebentar sebetulnya. Ya, setelah itu Bapak dan Ibu membantu membina mitranya. Karena membina mitra sama saja Bapak membangun bisnisnya, ya kan? Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak membantu mitranya dan tidak melakukan pembinaan dengan baik, maka Bapak dan Ibu tidak melakukan bisnis di HNI. Ya, berarti Bapak dan Ibu masih bersifat untuk banyak berdagang. Ya, jadi kurangilah sifat berdagangnya. Ya, karena bukan berarti berdagang tidak boleh di HNI, tapi ibaratnya kembangkanlah dengan bisnis. Berdagang dengan berbisnis akan beda, karena Bapak dan Ibu berbisnis akan jauh lebih mudah buat Bapak dan Ibu, apalagi dengan bertambah usia, maka kita tidak akan mampu lagi banyak berdagang di kemudian hari. Ya, oke Bapak dan Ibu, mohon maaf sebelumnya atas kesalahan-kesalahan saya, atas kekurangan-kekurangan saya. Sepertinya ada masalah dengan komputer ya, ini sistem komputer yang sedang ini dia banyak hang saat ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya berikan saat ini mudah-mudahan mendapatkan gambaran buat Bapak dan Ibu di kemudian hari. Ya, artinya yang kita mau, ayo kita bangun sama-sama HNI, karena HNI adalah bisnis kita, HNI adalah perusahaan milik kita juga, karena kita mitra dari HNI. Keberadaan Bapak dan Ibu itu yang menciptakan HNI ini akan semakin sukses. Ya, kalau tidak, orang lain yang akan sukses. Maka saya minta Bapak dan Ibu bersungguh-sungguhlah melakukan bisnis di HNI. Ya, lakukan dengan benar, turuti mentornya, dan ibaratnya pertambah upgrade diri Bapak, karena Bapak dan Ibu adalah nanti akan menjadi leader yang luar biasa di sini. Oke, ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra.